Resiko sih sebenarnya belum banyak banget sih resiko, tapi ya kita pasti mengalami lah gitu kan. Seperti misalnya kita harus servis dengan sepeda yang mungkin udah partnya oke lah, high class gitu kan. Udah high class. Tiba-tiba kan dengan keterbatasan kita peralatan misalnya kunci, kita ngakalin kan misalnya. Ada spare part yang patah atau apa. Nah, itu dari Bang Bonti yang menanggung resiko patah itu atau pastinya minta ganti lagi nih? Pastinya. Customer. Pastinya saya yang ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara kita Ngilik Singkat. Acara kita akan mengilik seorang profesi atau pelaku dunia bisnis yang bisa menjadi sumber inspirasi buat teman-teman sekalian. Siapa kali ini Bon yang bisa kita angkat untuk kita referensikan ke teman-teman sekalian? Ya. Bang siapa Bang? Silahkan perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Bontot. Bang Bontot. Panggil Bonti. Oh, panggil Bonti. Itu nama panggilan, Pak? Panggilan. Bukan nama asli nih? Bukan nama asli. Oh, nama asli beda lagi? Beda lagi. Tetap di kalangan komunitas mungkin ya? Komunitas, teman-teman goes, sepeda. Biasa dipanggil Bontot, juga Bonti. Kalau bidang pekerjaan yang digeluti nih Bang Bonti saat ini apa sih Bang? Yang kita lihat kayaknya banyak banget orang yang datang ke sini nih Bang. Iya. Kebetulan kita lagi ya mau mulai usaha. Sebenarnya sih bukan mulai, cuman baru bukanya nih sekarang. Konsep bisnis bengkel sepeda. Bengkel sepeda. Jadi konsepnya sebenarnya saya konsep back end bisnis. Back end bisnis. Sepeda juga. Dapat bisnisnya juga di sepeda. Konsepnya itu. Komunitas gitu ya Bang? Awalnya dari komunitas Bang Bonti sendiri yang bersepeda ya. Betul. Sehat ya. Saya bersepeda. Ya, mungkin teman-teman sekalian sekarang juga lagi rame ya istilahnya bersepeda karena untuk mencari kesehatan juga di mana pandemi ini yang masih berjalan nih ya. Jadi awal Bang Bonti ngerintis usaha sepeda nih dari apa? Dari komunitas? Dari sebenarnya dulu emang kita pertama seneng gitu. Awalnya saya main BMX. Oh, dulunya pemain. Main BMX dulu, terus kita mencoba ke FTB, mulai senang FTB. Baca-baca banyak referensi dari majalah-majalah bagaimana sih cara kita memperbaiki servis sendiri gitu. Karena saya seneng orangnya sebutnya ngoprek gitu. Jadi hobi ngoprek emang hobi ngoprek dari abangnya ya, dari Bang Bonti emang ya. Jadi banyak tuh teman-teman kadang bawa sepeda tiba-tiba banyak gitu yang bawa sepeda ke saya minta di Bang setting nih kan gitu. Padahal belum ada bengkel nih, masih di dalam masih di rumah aja. Awalnya di rumah di dalam ya, di ruang tamu aja sambil ngopi sambil apa, tapi ngoprekin sepeda temen yang datang sambil ngobrol. Lama-lama banyak saran dari teman-teman dari komunitas Bang Bonti, terus teman-teman mempercayakan sepedanya juga ke Bang Bonti ya kan untuk di oprek ya sebutnya. Ya sebenarnya di servis. Dicek di apa, cuman bahasa kita lebih ke bahasa Betawi di sini lebih simpel gitu kan Bang, oprek Bang. Oprek. Gitu. Jadi oprek itu servis. Awal mulanya dari hobi, ikut komunitas jadi ladang usaha ya, pencarian jatuhnya ya Bang ya. Kalau dalam bidang ini Bang, variasinya apa ya tuh Bang? Variasi sebenarnya yang abang jual di sini istilahnya abang jual apa aja sih, mungkin kan teman-teman sekalian dari segi ngopreknya Bang Bonti di bengkel ini teman-teman juga bisa tahu di Bang Bonti ini ada apa aja sih produknya yang dijual oleh Bang Bonti selain jasa servis yang tadi Bang Bonti bilang ya. Iya gitu. Ya sebenarnya kalau konsep kita kan dari awal nih
dari teman untuk teman. Oh gitu. Gitu kata artinya teman servis ke kita, dia upgrade, ada spare partnya ditinggal di kita. Tiba-tiba teman datang lagi butuh spare part, tiba-tiba ada spare part teman yang dipakai buat teman. Jadi muter. Oh muter. Satu Jadi itu. barang yang nggak terpakai oleh orang Dari orang, buat dari bisa. upgrade gitu. Awalnya begitu. Terus tiba-tiba mulai kebutuhan spare part baru gitu kan. Saya harus menyediakan juga walaupun Spare belum part semuanya belum bisa saya akomodir. Oh, jadi Kebutuhan berarti teman-teman. nyetoknya masih sedikit aja. Iya, gitu ya. masih sedikit, masih sesuai kebutuhan teman-teman deh. Mau nyari apa? Sekarang kan musimnya jangkrik misalnya. Oke. Jangkrik. Hub jangkrik itu ya, Ah, yang jangkrik. sekarang lagi bunyi Iya. gitu ya. Jadi ya mau nggak mau saya harus. Tapi itu ada keunggulannya bang. Mungkin teman-teman sekalian juga biar tahu juga dari pembelian jangkrik itu Gunanya apa? kegunaannya itu ada bang untuk jangkrik itu kelebihannya. Kelebihannya sih rame aja kali. Rame aja, bukan untuk melangsamkan apa atau enggak juga. Kalau buat saya di sini teman-teman ya hub jangkrik ya euforianya lagi rame nih yang lihat Oh. yang bersuara. Yang bersuara aja. Nah, cuman ya itu jadi euforia sih. Oh, jadi euforia ya Pada itu ya. ikut-ikutan. Sebenarnya kalau buat secara fungsi ya Ah. sama aja. Sama aja dari hub yang biasa yang nggak ada Kedengeran suara. aja dia lagi lewat berisik nih. Oh, Nah, oke. iya sih sebenarnya. Terus apa lagi bang? Istilahnya tadi dari apa bang? Dari Dari- kan servis, spare part, Tepat. Kadang terus kita sama jual sepeda second. Sepeda second. Oh, Oh, main juga sepeda second. juga. Jadi sepeda second juga. Sepeda second kebanyakan kita kan di sini merakit. Sepeda itu merakit, nggak ada yang dijadi nih. Gitu di saya dari dulu konsepnya begitu. Nggak ada yang teman-teman di sepeda jadi. Oh nggak ada sepeda jadi. Rakit. Rakit semua ya bang. Jadi mau dia lebih mainnya kemana nih? Mau main dirt, mau main street, apakah mau main AM, mau main DH atau mau main freeride gitu kan. Nah itu kita sambil edukasi mereka teman-teman yang kadang yang baru pengen Ayo ngerti nggak bro? baru Nggak ngerti dari ininya bro. kita edukasi gitu. Jadi Freeride, ngerti bro? Coba suruh bang Muti jelasin. Nah, Mungkin teman-teman juga sama kayak kita bro. Nggak Iya. ngerti, Iya. nggak ngerti apa namanya yang tadi bang Muti jelasin istilahnya dari DH, dari XC kan, XC cross country. Cross country. Cross country itu ya biasa dah yang orang banyak lakukan di jalan, ya bisa di jalan aspal juga. Bisa di jalan aspal dan di masuk jalan gunung tanah, itu sepeda. jalan tanah gitu kan. Ada all mountain. All mountain itu dua tipe. Dia Mountain. bisa buat all mountain, dia bisa buat harian, tapi bisa buat main di batu-batuan. Oh, batuan. Yang kebanyakan all mountain udah pakai khusus, udah pakai rear shock, dua shock. Tengahnya udah pakai all mountain kebanyakan. Ada juga freeride itu ya sebenarnya konsep freeride itu juga orang yang udah seneng tanpa rule gitu, tanpa lompat-lompatan, ada tebing apa, wah enak nih bikin trek, pakai terbang dia dengan terbang gitu ya. Sebenarnya ada dirt jam gitu kan. Dirt jam itu kita harus ada treknya yang berlompat-lompat. Kebiasaan sendiri downhill itu udah jelas, downhill pasti ada treknya sendiri gitu. Udah berapa lama sih bang? Mungkin dari teman-teman sekalian bang Boti ngelutin apa? Saya- Usaha oh, ya, ini. usaha bengkel. Ya. Ya kan? Kalau Teman-teman biar usahanya tahu sih juga, mungkin masih sekitar kalau boleh teman-teman tahu yang datang ke sini sih hampir 3 tahunan sebenarnya. Teman-teman udah tahu saya. Udah 3 tahun Tiga ya. tahun Udah belakangan 3 tahun ini yang membangun usaha ini ya. Untuk segala kita buka tempatnya ini baru belakangan ini kan, setahun belakangan ini setahun ini Baru buka toko. buka toko. Kalau untuk main sepedanya sendiri saya dari 2008 Main sepedanya udah kawakan juga berarti. ya. Udah suhu juga suhu Udah ya. suhu nih. awalnya dari main BMX itu Dari main BMX. awal main BMX. Jadi langsung larinya ke profesi ke apa dari hobi ikut komunitas bisa ngumpulin ke dunia usaha udah dari lama juga istilahnya. Kalau dari apa spare part itu ngambil shoemaker baru juga. Kalau spare part gitu kadang kita ya, yang tadi kita kembali lagi nih
sesuai kebutuhan teman-teman. Artinya Jadi shockbreaker itu menentukan dari ini ya. Shockbreaker itu menentukan juga untuk apa? Shockbreaker kayak gini, Bro. depan. Nah ini ada ininya nggak? Di depan. Bang Monty, apa jenis macamnya? Ini untuk ada. Ini ambil coba. fork. Oh ini fork ya istilahnya ya. Ya, garpu Ini untuk depan apa, lah, Bang Monty? gitu kan. Shockbreaker depan. Kalau ini shockbreaker depan, itu fork. Kayak gini ada ininya nggak sih? Ini fungsinya ada. Ini buat dirt jam. Dirt jam Kayak ini. main lompat-lompatan. Dia kayak ini. dia punya seri kayak dia keluaran Marsausi ini dirt dirt jumper 4. Hah? Dia dari keluaran Marsausi. Pabrikan Marsausi. Oh. Dirt jam 4. Jadi dari Harganya sini- berapa nih, dari- Bang? Harganya paling sekarang mah secondan 1215. 1.200.000 sekarang ya? Oh, Ini lumayan sih juga. pertama Lumayan juga. keluar hampir 10 juta. Shockbreaker ini. Tahun kapan lah itu masih langka gitu kan. Itu kayak contohnya Kayak yang lain ya. Tora ini kedua ini Tora dari Rockshock dia. Itu dari Rockshock ya. Dia buat main All Mountain. Di sini Tora juga untuk aksinya. Kayak ini Rockshock yang Kalau itu buat aksi, berarti Aksi. kalau ini lebih ke apa? AM AM. All Mountain. All Mountain yang Karena dia bisa di-adjust tuh dari travel rendah bisa sampai ke level 130. di jas apa tuh maksudnya? Tapi itu bisa dipendekin, bisa ditinggiin. bisa dipendekin di Nah, tinggi. kalau disebutnya seri, kalau untuk report ini disebut U-tune. Yang ada tulisan turun itu U-tune itu. Oh. Dia bisa kita penggunaan kalau kita main jalan aspal kita bisa pakai yang biasanya bisa sampai 80 dia. 80 atau 100. Kalau kita main ke medan yang kira-kira bebatuan apa kita bisa naikin sampai ditinggiin, 130. Kalau yang itu biasa jas. gitu kan. Nah kalau ini saya lihat nih bang, apa ada teman-teman juga tadi mungkin bisa kelihatan di sini ada stang nih bang. Stang ini dipergunakan juga beda-beda tipe. Beda-beda. Untuk BH, untuk All Mountain atau Beda untuk track, aksi. beda track, beda ini ya penggunaan. Beda-beda. Kebetulan ini juga ini ya stang juga stang banyak yang keluaran nama juga. Kalau yang lebih rise, artinya lebih rise itu lebih tinggi. Itu biasanya buat free ride, berjam, itu dia menggunakan stang yang rise-nya lebih tinggi, rise 30, rise 40 gitu kan. Kayak misalnya yang warna hijau ini nih, rise 40 gitu kan. Kayak Kona ini Pan itu rise 30 bisa buat berjam. Kalau buat yang eksi lama itu masih rise standar aja. Paling seperti itu sih, dan tergantung kembali lagi sih posisi badan si ridernya semana nyamannya. Nah kalau jual apa frame bang, kita bicara frame, ya ya kan? Kita frame itu kan jadi keuntungan tuh. Nah dia kalau yang buat dipakai All Mountain itu apa, yang kayak gimana jenisnya? Mungkin ada contohnya yang kayak gimana? All Mountain atau DH, itu ada bedanya nggak bang? Ada bedanya, ada bedanya signifikan sih jauh juga. Begitu bedanya. Kalau untuk eksi aja eksi itu yang banyak kita lihat orang di harian kan. Nah, Oh itu eksi. Beda sepeda eksi dengan standaran aja itu namanya eksi cross country. Cross country. Cross country. Ada lagi All Mountain. All Mountain itu biasanya kita lihat dari travel forknya. Travel fork itu lebih tinggi, lebih tinggi gitu kan. Itu udah menandakan beda spek tuh. Biasanya dia travel forknya agak lebih tinggi itu membedakan spek biasanya. Lebih tinggi lagi speknya bisa ke All Mountain, bisa ke Enduro gitu. Itu bahannya juga beda itu bang? beda juga dari ya? spek beda, bahan beda, geometri frame-nya itu juga beda udah semua. Karena pasti menggunakan udah mulai dari All Mountain ke atas itu biasanya menggunakan real shock namanya, shock tengah. Shock tengah itu ya Shock kalau tengah ya disebutnya sepeda full suspension. Sepedanya full suspension. Udah mulai dari AM, enduro sampai freeride, downhill udah pasti itu full sus menggunakan udah khusus ya. Nah bang, untuk usaha ini abang jalan sekarang gelutin berapa yang bantuin Bang Monty nih pekerja tenaga kerja di sini. ya sementara kita berdua Berdua ya? sama
ngobrol sama kakak saya karena memang awalnya dia melihat saya bersepeda, ya. akhirnya dia tertarik bersepeda ya sampai sekarang itu kita bersepeda terus juga ya udah memang kita punya hobi yang sama. Oh ya, sama. Akhirnya kita bikin bengkel lah gitu kan. Teman usaha bareng. Jadi emang gitu. nih bagus juga nih contohnya lah. Iya. Istilahnya sama kakak bisa saling support di bidang keluarga maupun di bidang usahanya gitu kan. Ya. Jadi bisa seiring berjalan terpenuhi. Iya betul. Sama-sama Gitu. ngisi, sama-sama belajar. Iya, sama-sama ya dapat masukan lah dua-duanya gitu. Kita dapat nasihat juga dari kita, karena abang sendiri kan gitu kan. Iya, gitu. Hal-hal yang seperti itu. Ini kalau cara-cara pemasarannya nih Bang. Ya. Nah, kalau cara pemasaran itu lewat online apa gimana? Apa dari mulut ke mulut aja? Betul. Sementara sih saya kebanyakan ini dari teman ke teman mulut. Ada dari mulut ke mulut. Kebanyakan kita emang informasinya dari teman ke teman karena sebenarnya booming nunggu kapan nih kita buka bengkel sebenarnya gitu. Saya udah tuh pada udah nunggu lama, teman-teman tuh. udah lama. Kapan sih gitu. Malah Bang Bonti di sini malah teman orang Tunggu. ditunggu Iya. ya untuk Subuh berbuka. bro, subuh. Iya. Pas kita buka udah buka rolling door nih ceritanya Rolling gitu door, kan. oh. Udah buka rolling door nih. Tadinya di dalam gitu. Udah nyebar. Bang Bonti udah buka tuh gitu kan. Bonti bro. Nanti kalau ditanya anak sepeda, Bang Bonti. Nah, Kalau ditanya nih, geng mana gitu kan? Iya. Geng Bang Bonti. Punya sepeda nggak? Itu dia makanya ntar kita belajar dulu lah sama Bang Bonti teman-teman. udah mulai dah begitu. Terus satu juga pemasaran dari kita lewat kayak Facebook. Oh, online juga. Online. Online juga ya. Pasti dong, kita nggak bisa Tetap tinggalin dunia maya ya. buka lapak gitu kan, sama apa kita Sekarang udah pada ke digital bro. Online-nya pasti kita nggak bisa tinggalin gitu. Karena kita nyari barang, jual barang dari situ juga. Oh, dari online itu ya. Nyari barang, jual barang dari situ ya. Ya seperti itu sih. Nah, resikonya Bang, misalkan teman-teman juga pengen tahu, siapa tahu ada teman-teman yang tadi punya kakak, saudara yang istilahnya mau berbisnis bareng nih, terus mau buka usaha bengkel dan dia senang digelutin di dunia pesepedaan juga gitu kan. Itu apa sih resiko yang rasakan atau dialamin yang pernah Bang Bonti Kalau resiko sih sebenarnya belum banyak banget sih resiko, tapi ya kita pasti mengalami lah gitu kan. Seperti misalnya kita harus servis dengan sepeda yang mungkin udah partnya oke lah, high class gitu kan. Udah high class. Tiba-tiba kan dengan keterbatasan kita peralatan misalnya kunci, kita ngakalin kan. Ada spare part yang patah atau apa. Nah itu dari Bang Bonti yang menanggung resiko pasti. patah itu atau Pastinya. minta ganti lagi nih? Pastinya. Customer. Pastinya saya yang ganti. Oh, Bang Bonti yang Ya karena kan saya biasa berarti Bang Bonti. artinya karena ya di situ resiko saya. Ya tapi buat saya spare part yang baru yang sekarang spare part kan udah macam-macam nih. Ya, Udah udah banyak, harganya udah banyak. puluhan juta, Iya, berapa juta. iya. Kadang juga bengkel-bengkel yang biasa-biasa tuh nggak berani megang. Cuman kalau saya memang orangnya seneng yang tadi kembali lagi pengen seneng ngoprek, ngoprek, pengen dasar. tahu, masa nggak bisa sih. Ya, Nggak cuman ada, gitu, kadang kita konyol, nggak ada Jadi, kunci, saya ngakalin. servisnya Bang Bonti ini luar biasa. Garansinya, Garansinya ya garansi. dijual istilahnya juga kan. Pasti kita garansi. Terus kalau misalnya ya risiko kecil ya, kadang Iya, kita risiko. jual barang yang karena dari teman ke teman, Oke. ya biasanya cuma lewat aja. Artinya dengan harga yang pas sama gitu kan, oke lah, karena barang dari teman ke teman, kita nggak ada bahasanya nggak ada fee-nya lah buat bengkel. Oh, bahasa nggak ada gitu. plus jadinya. Nah itu udah Risikonya itu gitu risiko ya. kita, tapi kita berjalan aja lah Berjalan gitu aja. kan, karena bagaimanapun ini kita pertemanan kita ya tetap kita utamakan gitu kan, dibanding cuma rupiah yang Ya, nggak seberapa, kita utamakan pertemanan kita gitu. Nah, kalau untuk segi modal nih Bon, ya kan? Nah, Siapa tahu kita bisa. Enak nggak nanya bro? Main aja. Di dapur. Oh iya udah boleh. Bongkar, boleh, bongkar. Ya boleh. Siapa tahu Bang Bonti istilahnya biar tahu juga kan teman-teman ya. Ya, kasih referensi Referensi. orang-orang yang mau usaha. Iya.
orang-orang Kalau yang modal sih, ya artinya gini, kita seberapa modal yang kita siapkan pasti kurang aja. kurang aja gitu kan. Cuma tinggal kita bisa manfaatin apa dulu sih yang pengen kita beli, apa dulu sih Yang paling yang dibutuhkan ya. yang di customer kita biasanya banyak cari. Ya artinya nah, itu sebenarnya mungkin untuk teman-teman sekalian kita bikin bengkel ya punya duit 20 juta, 10 juta jalan. 20 juta udah bisa jadi bengkel bisa ya. jalan. 20 juta udah bisa jadi bengkel ya. Jalan bisa gitu kan. Ya berasal dari hobi itu sendiri yang betul. yang bisa mengikuti iringan Betul. bisnis ini ya. Betul. Tinggal masalah kepercayaan teman-teman Iya. kita yang kembali itu kan. Iya, Semakin tadi. percaya teman-teman semakin ngajak yang lain untuk Yang ke lain kita. pada datang lah. Tinggal Tadi dari hobi itu Bang Boti bisa ngasih garansi ini yang mungkin bisa Mm-mm. teman-teman juga bisa percaya Betul. Iya Karena kan? Menarik. Lebih menarik. kalau ibaratnya beli barang sama saya, saya beli sepeda second nih sama saya. Selama sepeda masih dia pakai, itu garansi servis sama saya. Oh, Wow. Biasa kan? Wow. biasa ya. Jadi mau nyeting sini nggak bayar lagi 25.000, 30.000, setting lagi. Udah kayak Bawa bengkel pulang sih, lagi. bro. Tinggal Itu bawa garansi Boti. saya. Iya, Gitu kan. Jadi ya selama sepeda dia pakai kan, kecuali udah dijual sama dia Oke, kan. iya, Lagi beda beda lagi orang nih. soal. Beda. Kalau selama itu ya kita garansi. Jadi Gitu. modal itu ya. Nah, apa dari ini lagi man yang Dapur kita lagi. dapur lagi yang kita mau tanya nih. Ya biar ini kan buat referensi ke teman-teman juga mau istilahnya seperti ini yang usaha yang digeluti gitu kan. Jadi ada yang bisa diambil untuk teman-teman Berbagi ilmu. berbagi ilmu. Untuk apa? Dari keuntungan nih, Keuntungan. keuntungan nih, mungkin teman-teman bisa tahu kan dari Iya. keuntungan jual apa jasa sepeda ini berapa yang Bang Omset Boti- lah, omset sebulan, ya. Omset kalau omset sih ya turun naik lah. Fluktuatif ya? Fluktuatif pasti Fluktuatif gitu ya. kan. Kita lagi sekarang masih di ibaratnya masih di tempat saya ini banyak yang newbie katakanlah. Oh, yang baru-baru ya? Baru-baru. Pemain baru ya? Artinya Main baru. notabene mereka masih belum bisa atau belum mengerti yang namanya spare part harga segini. Kita harus ngikutin. Dan pasar pasti kita Pasar, ngikutin. ya. Iya. Pasar gitu kan. Jadi kalau menyangkut keuntungan ke apa masih belum dikit bisa dikatakan baru kita bisa memutar dari ini buat beli ini buat barang lagi. Ya paling kita ya katakanlah bisa buat bayar listrik apalah nggak ada gitu kan dari modal bengkel ini gitu kan. Tapi kalau untuk keuntungan yang signifikan kita putar lagi paling kita beli jadiin prem, korek gitu kan. Jadi Ya, aset teman-teman, kan? Jadi aset lagi yang sebenarnya diputerin gitu ya. kan. Apa yang dibutuhkan teman-teman besok kan kita banyak masukan nih. Iya, iya, iya. Selama mereka datang ke sini, bang gua butuh ini, bang gua butuh ini. Gua lihat ya mereka pengen ini, upgrade ini. Itu yang jadi kita Iya. putar jadi sebenarnya aset Aset bengkel itu yang bisa mutarin dari Mutarin keuntungan lagi. itu ya tadi ya. Cuma Jadi kita barang. tinggal masalah kita jeli aja nih kebutuhan teman-teman yang apa sih kebutuhan mereka gitu. Seperti apa sih main mereka gitu. Itu yang kita akan sediakan buat mereka. Itu aja sih. Makin lama makin lengkap lah ya. Oh, Insya Allah ya. Kita nggak display yang macam-macam misalnya tiba-tiba nggak juga ada yang butuh itu Iya, iya. apaan gitu kan. Betul, Sesuai betul. kebutuhan. Sesuai kebutuhan lagi. Sesuai kebutuhan teman-teman yang datang ke sini aja. Gitu. Jadi, Nah, mungkin tadi apa udah cerita banyak dari pengalaman Bang Boti untuk membuka dari bisnis. Saran Bang, siapa Saran. tahu ada saran dari Bang Boti untuk bisa disampaikan ke teman-teman sekalian. Yang ingin usaha, buka usaha lah Iya. ya pertama kalau saran sih saya buat teman-teman yang mau goes dulu nih ya. Mau goes dulu. Teman-teman yang mau goes jangan minder dengan sepeda apapun. Oh, Yang sepeda murah juga yang penting. Konsepnya olahraga. Oh, Itu aja konsep olahraga. betul, Jadi betul. banyak yang gue yang minder. Jangan. Datang ke sini, wah di situ sepedanya bagus-bagus. Pada nggak minder. Konsepin bahwa diri kita wah olahraga. Gitu aja. Jadi kita nggak minder tuh sepeda kita apa ketemu sepeda yang puluhan juta tuh nyantai aja kita. Konsep kita olahraga. Kedua, kalau untuk usaha sebenarnya ya jalan aja, rintis aja, berani. Yang penting asal skill
kenali sepeda jenisnya apa Oke. apa yaitu di asas skill kita ya. Sekarang mau servis work atau apa ya kita kenalin dulu. Sekarang medsos banyak kok yang ngebuka ilmunya Ilmunya, di situ. ilmunya, ya. Ya tinggal kita mau aja gitu Iya. kan di situ. Satu tantangan kalau misalnya kita dapat sesuatu hal yang kita mau servis atau kita ini hal baru itu satu tantangan dan menjadi ilmu baru buat kita gitu. Jadi yang mau buka usaha untuk sepeda itu mulain aja gitu kan, tinggal ada tempat mulain aja dan Bismillah jalan. Berarti kita ambil kesimpulan berani mencari ilmu untuk dijadikan, diimplementasikan memulai usahanya gitu. Pintar Ya, ngeliat kesempatan. pinter ngelihat kesempatan dari Ya bekalnya bekal ya. bekalnya kita ya belajar dulu aja. Apa sih sekarang sepeda, apa sih yang banyak dimanfaatkan, apa sih spare part bayangin. Ya kita sering belajar di situ, sering kita lihat, sering kita baca, sering kita tonton hal-hal yang baru. Iya, Akan menjadi ilmu buat kita. Jadi Ya, itu aja. Dan kita berani aplikasi. ya, berani memulailah, itulah yang jadi kunci dari Bangmonti ini gitu kan. Nah, mungkin nanti teman-teman sekalian juga bisa kita tampilin profilnya Bangmonti di kolom deskripsi Instagramnya Ada ya, Bangmonti Instagram gitu kan, ada Instagramnya ya, nanti kita tampilin di sini ya Bangmonti ya, untuk Instagram sosmed Bangmonti lah. Ya, mungkin ada yang mau konsultasi Ke tentang Bangmonti sepeda. juga gitu kan. Sama Siapa? suhunya silahkan. Oke lah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.